Ini kalau kita amati, jadi dari sini nggak perlu bingung-bingung teko di wong Jawa. Itu kok Jawa itu kok Jawa. Nah ini faktor kedua ya, jadi mengenai ras tadi ya. Nah kalau India asalnya sama dengan kita rasnya. Bahasa Dravida ini sama dengan bangsa Mongoloid. Jadi dari Jawa ini berkembang sampai kalau ke utara sampai ke Mongol, ya. Sedangkan ke barat sampai India. Nah, cuma pada 1500 tahun sebelum Masehi, India digempur sama bangsa Arya. Bangsa Arya ini bangsa campuran antara Eropa dan Arab, Persik. Ini bangsa campuran antara Eropa, Arab dan Persik ini melahirkan bangsa Arya. Ini yang berlumpur India. Sehingga bahasa Dravida ini lari, sebagian besar lari, sebagian tinggal di situ sampai sekarang akhirnya tidak punya kasta. Kasta itu yang membentuk bahasa Arya, bukan Dravida, bukan bangsa asli India yang membentuk kasta, ini bahasa Arya, campuran darah antara Eropa dan Arab ini. Nah, jadi India sebetulnya perkembangan dari Jawa, Mongoloid, tapi Mongoloidnya sudah kabur, sehingga bahasa India ini sudah mirip bahasa Kakoswi. Tinggi besar, berhidung panjang. Itu sudah. Nah, yang ketiga itu di Jawa kan banyak diketemukan fosil manusia purba. Manusia yang hidup pada zaman batu. Neolitikum, batu alu itu pada zaman itu. Yang tertua ini yang sudah jelas diketemukan tapi tidak jarang diungkap. Ilmuwan Eropa punya takut mengungkap ini. Kalau ini terungkap, sejarah akan berubah. Ini di Perning, desa Perning, Kecamatan Jedis, Kabupaten Mojokerto. Ada namanya Pithecanthropus erectus mojokertensis. Nah ini erectus itu, Pithecanthropus ini, tapi disebut dalam kurung Homo sapien. Itu kan aneh. Bapak Homo sapien ini bukan Pithecanthropus, tapi disebut Pithecanthropus erectus mojokertensis. Dalam kurung Homo sapien. Ini diteliti, diketemukan oleh para arkeolog Belanda pada tahun 1937 diketemukan di Perning. Malah saya sempat ke sana dan ternyata bukan di Perning tapi di desa sebelahnya, desa Klagen ya, dusun Kepu Klagen, Kecamatan Beringin Anom, Kabupaten Gresik, ternyata mepet dengan Perning tadi. Nah ini diketemukan yang usianya 1.900.000 tahun. Ya ada penemuan fosil manusia purba yang setua ini 1.900.000 tahun. Ada foto saya, ada fotonya itu. Malah di foto saya ke sana ada dari peneliti Belanda, arkeolog Belanda itu namanya Dewes, Profesor Dewes. Itu bersama dengan pejabat dari Mojokerto menggantar ke sana, diteliti, diketemukan Pithecanthropus erectus mojokertensis ini. Nah, dan disebut Homo sapien, manusia berjalan tegak, berarti sudah seperti manusia. Tertua, usianya 1.900.000 tahun. Nah, ini suatu pertanda bahwa yang namanya Mongoloid itu dari kita, bukan dari Mongol itu. Mongoloid itu. Nah, berikutnya yang keempat itu kita mencoba untuk meneliti tentang gunung. Nah, gunung di sini, gunung tertinggi ya. Gunung tertinggi di dunia ini kan Everest ya, Mount Everest. Ini 8.846 meter di atas permukaan laut. Jadi Mount Everest itu gunung tertinggi yang tingginya 8 kilo. 8.846 meter di bawah di atas permukaan laut. Nah, sedangkan Semeru
cuma 3.000 kan ya, 3.678 meter di atas permukaan laut. Lantas di sebelah Semeru itu ada Bromo, Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini tingginya cuma 2.329 meter di atas permukaan laut, Gunung Bromo ini. Nah, tapi di dalam catatan penelitian yang dipatok di Penanjakan itu kan diceritakan bahwa ini diteliti oleh bangsa-bangsa dari Eropa bahwa Gunung Bromo ini pernah meledak. Tapinya adalah gunung tinggi, bahkan Semeru itu anak gunung Bromo, Semeru itu. Nah, karena meledak jadi seperempat terlempar ke langit. Seperempat dari gunung itu putus dan terlempar. Nah, ini dulu tinggi melebihi Semeru. Semeru itu termasuk anak gunung Bromo. Nah, akhirnya kita tertarik dengan keterangan itu, ya, dengan keterangan itu bahwa Gunung Bromo ya, Gunung Bromo itu kalau kita teliti, jadi tingginya, kita lihat tingginya. Jadi kita telusuri kalau kita mengelilingi Gunung Bromo. Lantas kita mepet melihat ke atas, itu sepertinya yang patah, yang tersisa. Ini seperempat. Peneliti dari Eropa itu menyebutkan yang patah itu seperempat, tinggal 3/4. Tapi kalau kita amati betul, terbalik. Yang patah itu 3/4. Yang seperempat itu terlempar. Nah, dari sini, dari pengamatan itu, kalau kita teliti lebih lanjut, itu tentang Gunung Bromo, misalnya tentang kaldera, jadi diameter kaldera, juga tentang hamparan lautan pasir. Setelah kita amati, kira-kira yang patah ini seperempat, tinggal 3/4, atau terbalik, yang patah 3/4 tinggal seperempat. Nah, ini kelihatan waktu kita amati dengan mata telanjang ini. Rupanya yang patah itu 3/4. Nah, terus coba sekarang diameter kaldera 8 km, nggak main-main. Diameter kaldera itu 8 km. Dan hamparan lautan pasir itu 500 juta hektar. Nah, hamparan lautan pasir ini kalau cuma patah seperempat, jasa luas ini 500 juta hektar. Dan kalderanya diameternya 8 km. Di situ ada 2.250 jenis flora, 1.250 jenis bambu-bambuan, 1.500 lumut, dan 400.000 fauna. Jadi luar biasa Gunung Bromo ini. Nah, kalau kita yakini misalnya, kita perkirakan yang patah itu seperempat, 3/4, sisa seperempat. Kalau masih utuh, berarti Gunung Bromo ini tingginya 9.316 meter di seperempat laut, lebih tinggi dari Everest. Nah, ini ketemunya di situ. Ini ya rupanya ditutupi sama peneliti dari Eropa itu, ditutupi. Ternyata kalau itu yang patah 3/4, berarti belum pada saat belum patah itu tingginya 9.000 lebih tinggi daripada Everest. Nah, ini yang terjadi, yang dimungkinkan. Nah, kalau begini, pada saat menurut ilmu pengetahuan ya, setelah Tuhan itu menciptakan jagat raya sampai kepada titik tertentu di mana bumi terbentuk tapi penuh dengan air, kayak gitu ya, dengan air. Maka lama-lama air itu kan akhirnya menyurut, kena panas. Nah,
berarti puncak gunung yang tampak pertama Gunung Bromo. Daratannya pertama nampak Bromo. Nah ini Bromo nampak mungkin dalam waktu jutaan tahun. Daratan cuma Bromo aja. Mungkin cuma berapa hektar gitu aja. Nah di sini mulai munculnya manusia. Nah, ya tetap Tuhan yang Maha Pencipta sesuai dengan kitab suci itu. Nah cuma di sini secara logika juga bahwa manusia wadak akan terbentuk setelah materinya cukup. Ya, materi bahan bakunya manusia itu cukup. Baru terbentuk wadak manusia ini. Kalau sudah hidup ya sudah ada. Dari Tuhan sudah ada hidup. Tapi untuk bisa tercipta dalam bentuk manusia itu bahan baku sudah cukup. Nah, pada saat daratan itu nampak dan terproses sekian ratus tahun, juta tahun, maka terciptalah makhluk bernama manusia ini. Setelah terciptanya flora fauna tadi ya, sebutan flora fauna tadi. Nah ini masuk akal. Nah berarti kesimpulannya sebelum bahasa-bahasa kapal sulit itu datang dari planet lain dan berkembang, di sini sudah ada makhluknya, ada manusianya. Ya bahasa Mongoloid ini, yang berasal dari mana? Dari Jawa, dari Gunung Bromo ini. Ini kan logis kan itu. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa menafsirkan apa ya? Yang ini sudah di otak-atik belum, Bang? Kalau yang tadi yang diturunkan dari ruangan angkasa itu kan yang dipercaya sebagai manusia pertama bagi Eropa dan Arab. Nah yang pertama di Jawa ini otak-atiknya gimana secara rasional? Gunung Bromo tadi satu ya, ketemunya Pithecanthropus erectus mojokertensis ini, ya yang di Perning, di mana ada makhluk berjalan tegak, Homo sapiens, ya. Ini yang usianya, fosilnya itu 1.900.000 tahun, kan tertua di bumi ini. Jadi fosil manusia tertua. Berarti bisa disimpulkan manusia pertama di Jawa itu yaitu? Ada kemungkinan di Jawa manusia pertama itu, karena fosilnya lah diteliti oleh dokter. Tapi dia tidak wujud kera ya, mukanya ya? Enggak ya? Enggak, ya manusia ya? Manusia, namanya Homo sapiens kan manusia berjalan tegak. Jadi sudah seperti manusia, iya. walaupun penuh bulu gitu ya. Nah itu, iya. ini. Nah, dan Homo sapiens berjalan tegak. Jadi tidak ada fosil manusia purba setua itu. Justru ini akan ditenggelamkan jarang disebut ini. Yang disebut Sangiran, Nganjuk itu, tapi Perning ini jarang disebut, padahal ini penelitian mereka sendiri dari Eropa. Dr. Davis itu tadi dengan timnya itu mematok ini usianya 1.900.000 tahun. Nah berarti kan dari sini. Nah terus kedua Bromo tadi. Enggak, artinya ketika kemudian manusia pertama itu seperti yang di Perning itu, hasil otak-atik kita seperti yang ada di Perning itu, berarti bisa jadi teorinya Darwin itu ya benar juga. Darwin kalau mengartikan dari kera, ya kita tidak setuju ya. Oh, gitu. Kalau Homo sapiens, jadi makhluk berjalan tegak. Tadinya makhluk itu kan berangkat. Kalau berbentuk binatang ya, ada yang lama-lama ada yang berjalan tegak. Ini namanya Homo sapiens. Oh, iya. Tapi tetap Pithecanthropus karena terlalu lama. Zaman purba, zaman Neolitikum, zaman batu purba. Nah ini. Nah, terus faktor kedua tentang Gunung Bromo tadi. Daratan pertama yang nampak semasa bumi ini masih penuh dengan air. Itu jutaan tahun yang nampak hanya Gunung Bromo. Karena tertinggi. Disinilah mulai bahan baku cukup untuk dijadikan wadak yang bernama manusia.